Pemirsa, di sini kembali dengan saya Herokta Venuskia. Di podcast kali ini kita membahas materi nilai-nilai SN berakhlak bersama dengan narasumber terbaik kita sekaligus senior saya di kantor SAR Medan dan juga mentor kami para CPNS. Langsung saja tanpa berlama-lama, perkenalkan mentor Ardika. Ya, halo selamat pagi ya, dengan saya Ardika. Saya dari Basarnas Medan, saya angkatan 2009. Cukup itu aja ya, kan lagi. Ya, jadi mungkin itu perkenalan singkat dari senior kami. Ini Bapak ini angkatan 2009, jadi cukup lama juga dengan rentang waktu yang kami masuk CPNS. Baik, di sini sebelumnya Pak, di sini saya punya pertanyaan pertama nih, Ya. mengenai pengalaman Bapak semasa jadi ASN. Boleh dibagikan kepada pemirsa? Pemirsa ya. Nah, jadi yang jelas ya, sebagai rescuer harus pengalaman itu harus banyak, karena di kita itu pengalaman adalah guru paling berharga ya. Ada beberapa, contohnya medan sulit, medan operasi yang sulit itu tanpa pengalaman kita bisa celaka di daerah tersebut. Nah, ada beberapa, kalau daerah kita ada beberapa sungai ya, ada beberapa danau yang mungkin ya di daerah lain itu tidak ada, atau mungkin ada juga yang seperti itu tapi berbeda konturnya. Berarti ASN rescuer ini resikonya ada juga ya Pak ya? Iya, sangat beresiko. Apalagi kita sebagai pelayanan masyarakat yang langsung berhubungan dengan masyarakat dan layanan kita tentang pencarian dan pertolongan. Seperti itu. Itu rekan-rekan, jadi Bapak ini dari rescuer ya Pak ya? Dari rescuer. 2. Ya, 2A. Sekarang sudah golongan 3A sebagai rescuer mahir sekarang. Ya, begitu teman-teman. Oke, langsung saja Pak masuk pada topik kita, yaitu mengenai nilai-nilai ASN berakhlak ini Pak. Jadi di sini saya memiliki beberapa pertanyaan Pak. Ya. Langsung saja pada pertanyaan pertama ini, apa yang Bapak ketahui dari nilai-nilai ASN berakhlak ini Pak? Bisa dijelaskan kepada pemirsa Pak? Ya, ada beberapa ya berakhlak itu. Dari pertama, berorientasi pelayanan. Nah, kembali lagi kita sebagai pelayan masyarakat di bidang perpanjangan tangan pemerintah pusat di bidang pencarian dan pertolongan. Nah, kita sebagai pelayan masyarakat, pelayan publik ya, di bidang pencarian pertolongan, kita harus siap ketika kita diminta untuk melaksanakan hal-hal tersebut. Dan nanti juga akan dibentuk ya menjadi rescuer yang siap dimanapun untuk melaksanakan operasi SAR. Kemudian baik Pak, jadi nilai ASN itu adalah tadi berorientasi pelayanan utama. Ya. Biar singkat aja Pak, kita ambil nilai yang terakhir aja, yang kolaboratif. Ya. Apa sih pengetahuan Bapak mengenai kolaboratif itu? Nah, yang jelas kalau udah jelas ya, kalau kita juga di masyarakat langsung dipanggil itu tim SAR ya kan? Iya, benar. Nah, dari situ kita memang harus benar kolaboratif. Dari sebutan masyarakat, panggil tim SAR. Kita nggak bisa perseorangan. Kita di sini adalah tim. Biasanya berapa orang gitu Pak kalau pergi operasi gitu? Nah, kalau di kita dari kantor biasanya satu tim itu ada 5 orang dikirim untuk melaksanakan operasi SAR. Tergantung medan operasinya. Kalau dia medan operasinya tergolong sulit, bisa ditambah personilnya. Nah, kalau tergolong sedang ke bawah, mudah atau sedang, itu 5 orang. Nah, kemudian kembali lagi kita udah di sebutan masyarakat udah tim SAR. Sudah jelas di sini harus kita kolaboratif, bukan hanya antar tim kita, bukan hanya tentang antar tim yang ada di kita. Contoh ini saya dan rekan-rekan tim saya ada 5 orang, tapi ada di situ tim yang lain. Contoh siapa di situ? Ada potensi SAR, ya, ada masyarakat, ada di situ keluarga korban. Nah, ini ada beberapa yang harus kita sebagai
sebagai panutan lah, Iya. sebagai koordinatornya lah. Karena kalau tidak ada Berarti terkoordinir, kita yang paling depan itu ya Pak? benar ya. Nah kalau beberapa tim ini kita nggak sanggup mengkoordinirnya, alhasil apa? Operasi SAR tersebut akan bisa tetap berhasil, tetap dapat korbannya, tapi kurang terkoordinir. Saya rasa itu kurang enak lah. Atau nggak sesuai dengan prosedur juga Pak? Iya benar, karena sudah jelas kita perpanjangan tangan pemerintah Iya benar Pak. di bidang pencarian dan pertolongan. Nah kita yang mengkoordinir semua tim tersebut. Nah Sama potensi SAR gitu juga Pak? iya, potensi SAR. Nah kalau di lapangan tuh nanti ada keluarga korban juga Iya. ikut, mau ikut nyari kan gitu, ada masyarakat. Nah itu paling membantu tuh masyarakat. Enggak pun dia terjun langsung, ada masyarakat. Apa yang paling penting di situ? Informasi. Nah biasanya itu ada informasi, ada temuan misalnya, Pak ini ada temuan ini Pak gini. Nah dia melapor ke, nah itu salah satu ini juga bantuan juga ke kita. Jadi bantuan itu bukan hanya sekedar dia punya tenaga, dia punya peralatan, tapi informasi juga bantuan kepada kita. Seperti itu juga ketika kita mengarung misalnya di sungai, kita informasikan kepada siapa? Yang sederhana, orang mancing misalnya, Iya benar. Pak kalau ada kelihatan nanti kabari. Seperti itu. Berarti nilai kolaboratif ini ataupun nilai-nilai ASN ini sangat penting lah ya Pak, yang Sangat penting. kita yang sebagai ASN ini. Ya benar, sangat penting sekali. Baik, terima kasih untuk pertanyaan pertama Pak. Langsung saja ke pertanyaan kedua Pak. Mengapa nilai-nilai ASN ini penting bagi ASN dan apa juga dampaknya pada kita jika kita telah menjalankan nilai-nilai ini Pak? Iya, dampaknya sangat besar. Contoh nih, ketika kalian belum menjadi ASN, Iya, apakah kalian tahu pekerjaan kalian seperti ini? Kan nggak tahu. iya benar. Apakah kalian tahu yang akan kalian hadapi? Kan tidak tahu. Kan Hmm, seperti itu. Contoh nih, Heru kan ada teman ini satu sekolah misalnya. Iya, Nah dia sama-sama ASN misalnya. Nah dia ASN misalnya di lembaga lain. Nah Heru di Basarnas. Sudah pasti tupoksinya itu berbeda. benar. Nah seperti itu. Jadi ketika seorang ASN di Basarnas itu udah pasti penekanannya juga beda, pendidikannya juga beda, kemudian pelatihannya juga beda. Gitu. Kita harus kompeten di bidang apa? Di bidang pencarian pertolongan. Ada beberapa kompetensi yang harus dikuasai di situ. Ada pencarian di atas permukaan air misalnya, ada di ketinggian misalnya, ada gunung hutan dan lain-lain. Oh, berarti ini semua mencangkum nilai-nilai ASN tersebut tadi ya Pak. Iya. Satu lagi ini Pak, pertanyaan terakhir. Mm-mm. Bisa Bapak berikan pesan kepada kami ASN muda ini, calon ASN di dalam menjalani atau mengemban tugas ke depannya ini Pak? Kalau dari saya sedikit untuk kalian sebagai Untuk ASN, pemirsa juga Pak yang ya menonton untuk pemirsa yang ada di podcastnya Bang Heru ya, rekan-rekan ASN yang ada seluruh di Indonesia, apalagi khususnya lagi yang di Basarnas Rescue Muda, kalianlah nanti ujung tombaknya kami ya, sebagai siapa? Sebagai pelayanan masyarakat di bidang pencarian pertolongan. Nah untuk melaksanakan itu apa yang harus kita penuhi? Kompetensi kalian. Nah di bidang apa? Kalau bisa semua bidang, latihan ya, persiapan peralatan untuk ketika kita mau melaksanakan operasi SAR. Nah, seperti itu, diperdalam ilmunya. Itu ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi gitu pemirsa, sudah disampaikan oleh narasumber atau mentor kami di tempat ini, bagaimana apa itu nilai-nilai berakhlak, apa dampaknya dan juga pesannya kepada kami para calon ASN dan juga pada pemirsa. Terima kasih untuk podcast kali ini Pak, Ya, dan semoga ini bermanfaat bagi kami dan juga bagi pemirsa semua apa yang topik yang telah kita ambil pada hari ini. Demikian podcast kita Pak, kita tutup. Ya. Terima kasih Pak.